Halo teman-teman, kembali lagi di channel Daniel Dwi Agung. Oke teman-teman, sekarang kita bakal membahas lagi tentang corona. Tapi kita nggak membahas tentang penyakitnya, tapi kita membahas cara mencegahnya agar kita tidak terkena tentang penyakit tersebut, ya kan. Jadi gimana cara mencegahnya secara alami, di rumah pun bisa dilakukan. Ini masih jam 11 malam. Aku masih membuat konten di YouTube buat kalian semua, mengasih informasi buat kalian semua agar kalian semua tahu yang belum tahu, ya kan. Atau kalian bisa tahu, bisa didengarkan lagi dan dipraktekkan. Jadi penanganan yang pertama ya, kalau menurut share di grup WA, di grup keluarga aku itu kan ada video semacam, ya dokter itu namanya dokter siapa lupa aku. Pokoknya dia itu nyaranin kita setiap pagi jam 10 atau jam 9 kita berjemur di luar 10-15 menit. Pokoknya yang terpenting badan kita itu terkena sinar matahari, karena virus ini, corona ini mati dan tidak tahan terhadap udara lembab atau hawa panas. Udara lembab, udara panas, hawa lembab atau hawa panas ya teman-teman. Jadi paling enggak kita setiap pagi atau sore jam 3 sampai jam 4 nggak apa-apa, 1 jam atau 10-15 menit juga nggak apa-apa. Kalau teman-teman niat 1 jam juga nggak apa-apa sebenarnya. Jadi paling enggak tubuh kita itu terkena panas lah, atau kita berolahraga di rumah lah, kita berolahraga di rumah atau kita senam-senam di rumah. Kalau kalian punya ruang keluarga yang cukup luas ya kalian berolahraga, paling nggak kita berkeringat. Sekarang kan lapangan-lapangan semua ya kan ditutup semua karena apa, menghentikan virus corona tersebut, nggak boleh berkumpul-kumpul. Terus yang kedua, kalian jangan sok jago atau sok kebal terhadap virus ini, karena kalau kalian sok jago dan sok kebal terhadap virus ini kalian akan menyesal. Sembuh pun karena vaksin itu paru-paru kalian juga udah rusak karena virus ini menyerang paru-paru kalian, ya kan. Dan kalian juga pikirkan terhadap dokter-dokter yang sudah menangani virus ini. Dokter-dokter ini juga punya keluarga di rumah teman-teman, ya kan. Kalau kalian bosan di rumah, terus dokter ini, kalau kalian misalnya main kemana gitu, main ke tempat A kena, dokter ini menangani kalian, terus lagi ada yang kena, dokter ini nggak pulang-pulang akhirnya dan nggak bertemu keluarganya. Kita lihat di Wuhan, Cina, kasihan tuh anaknya sampai nangis-nangis bertemu mamanya, bapaknya, ya kan. Karena apa? Karena orang-orang yang semakin nggak patuh dengan aturan pemerintah. Pemerintah sudah menganjurkan di rumah karena ini virus corona, virus berbahaya, tapi masih buktinya masih banyak yang cangkruk, masih banyak yang nongkrong, masih banyak yang ya berkumpul di tempat keramaian. Kita pikirkan dokter-dokter yang menangani kita teman-teman. Kalau kalian di rumah, mereka juga senang karena akan cepat memutus jalur corona ini, ya kan. Dan satu lagi untuk kalian, pola hidup sehat dan pola hidup bersih. Biasakan cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer, pakai masker jika keluar. Tapi keluar pun juga hal yang penting teman-teman. Jangan hal yang nggak penting terus kalian keluar. Masker pun, hand sanitizer pun sekarang sulit didapat. Dan mirisnya Indonesia ini, aku mewakili perasaan teman-teman semua. Katanya yang gemar Paulo Jinawi, tapi nyatanya masker dan hand sanitizer dimahalkan. Entah kenapa itu, ya kan. Padahal di luar negeri, ya kan, yang di-share teman-teman di IG itu bukan hoax. Padahal hand sanitizer dan masker di luar negeri malah dikasih-kasihkan, bukan dimahalkan, ya kan. Kalau di Indonesia ini ya seperti inilah, kita tahu, ya kan. Yang saya berada di Surabaya, saya juga merasakan. Kemarin saya beli di Apotheka 24, saya beli per biji 5 nggak boleh, katanya langsung 1 kardus, dan 1 kardus harganya, mohon maaf ya ini saya sebutin, 350.000. Tapi nggak tahu isinya berapa karena saya cuma mau beli per biji dan itu nggak boleh. Ya udah saya tinggalin aja. Memang semua sekarang susah didapat, orang-orang semua pada menjadi pemborong barang-barang yang memang hari ini kita cari, yaitu masker dan hand sanitizer, ya teman-teman. Jadi mau gimana lagi, kita nggak mau, harus tetap hashtag di rumah aja. Karena kalau kita udah di rumah aja, kita menolong dokter-dokter atau para medis atau garda kesehatan yang paling terdepan untuk menolong kita itu, kita bisa menghargai mereka-mereka. Jadi ya cara mencegahnya, kita balik lagi cara mencegah ya teman-teman. Jadi cara mencegah yang saya sampaikan seperti itu, dan saya ulangi lagi, berjemur
setiap jam 9 jam 10 pagi 10 sampai 15 menit, atau kalau sore jam 3 sampai jam 4 kalau kalian lihat 1 jam, atau 10 sampai 15 menit juga nggak apa-apa ya. Jadi seperti itu, coba kita menghargai orang-orang di bidang kesehatan yang selama ini sudah menolong kita di bidang Indonesia. Kita jangankan pikirkan masker dan hand sanitizer, biarkan mereka yang pemborong-pemborong itu, biarkan mereka dapat. Kita di rumah aja kita ikhlaskan barang-barang itu ke mereka gitu, teman. Jadi nggak usah kita mereka borong kita balas borong, jangan ya, teman. Kita mending hashtag di rumah aja, tenang di rumah, atau kalian lihat view drakor yang siapa yang premium di sini, nah download tuh, atau numpang wifi tetangga untuk download, nah nggak apa-apa itu ya. Segitu aja teman-teman konten kali ini ya kan. Kalau ada kesalahan kata saya minta maaf, atau ada kesalahan teknis yang mungkin saya nggak tahu ya kan, atau kalian dengar ya saya minta maaf juga ya kan. Terus kalau saya nggak upload 1 hari itu saya belum buat video, atau antara belum buat video atau belum ngedit, seperti itu teman-teman. Tapi saya usahakan 1 hari 1 video buat teman-teman semua, informasi yang bermanfaat buat teman-teman semua, buat aku juga, buat saudara-saudara juga, yang terpenting buat teman-teman YouTube aku, subscriber aku yang saya sangat cintai dan sayangi. Jadi sampai sini dulu vlognya, jangan lupa kalian like, subscribe, dan share kalau video ini memang bermanfaat buat kalian dan buat teman-teman kalian yang belum nonton. Oke teman-teman, sampai sini dulu ya. Nanti di vlog berikutnya pasti bakal lebih menyenangkan lagi, menyenangkan dan lebih bermanfaat buat kalian. Terima kasih, dadah.